Oke mas. Jadi kita lagi di mana ini sih mas? Lagi di taman gajah mas. Ini aduh anginnya tuh adem. Betul. Terus cuacanya juga kayaknya agak mendung-mendung nih mas. Ah betul banget ya mas ya. Jadi kita nongkrong di sini tuh kayak nyaman ya mas ya. Sangat nyaman sekali. Banyak yang lalu lalang kendaraan, orang banyak yang main, banyak yang ngobrol-ngobrol juga lah seputar Iya, kehidupan betul. atau seputar teknologi gitu. Oh Iya. iya, kalau ngomongin soal bunyi kan ada ya apa sih bagian-bagian yang mempelajari bunyi itu fonetik ya. Nah, iya. Betul mas, fonetik. Fonetik itu kan mengkaji bunyi-bunyi itu mas. Iya. Mas itu tahu nggak sih lebih lanjut apa sih itu fonetik? Tahu dong mas. Jadi fonetik ini ya mas ya, ilmu yang mempelajari tentang bunyi ya mas ya, sebagai sarana atau media Ya. bahasa manusia mas. Oh, kok iya, kalau ngomong-ngomong soal fonetik itu fonetik kan ada bagian-bagiannya mas. Iya betul mas. Bukan hanya mempelajari tentang bahasa sekitar ya mas. Nah, fonetik kalau nggak salah ada bagian-bagian mas, yaitu artikulatoris sama Akustik mas oh iya dan auditoris. dan auditoris. Iya betul. Nah iya itu kan mas tahu nggak artikulatoris, akustik sama diaktoris itu apa aja sih mas? Tahu dong mas. Jadi Auditif kok. iya, jadi gini mas. Kan ada 3 tuh ya mas ya. Ya. Artikulatoris, akustik, auditoris mas. Oh iya auditoris. Jadi penjelasannya berikut setelah yang satu ini. Nah, jadi gini ya guys ya. Di dalam bagian fonetik itu kan ada 3 ya guys ya. Ada artikulatoris, akustik, dan auditoris ya guys ya. Nah, yang pertama itu kita ke artikulatoris dulu ya. Jadi fonetik artikulatoris ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sumber bunyi keluar dari alat ucap manusia, yang biasanya terdapat getaran ya guys ya di alat ucap manusia tersebut, seperti pita suara dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah fonetik akustik. Fonetik akustik ini di mana proses pengeluaran dari si pengucap ke si pendengar guys, seperti itu. Dan yang ketiga ada fonetik auditoris. Jadi fonetik auditoris ini merupakan ilmu yang fokus terhadap bagaimana bunyi bahasa dapat sampai ke pendengar manusia. Nah, mungkin penjelasan saya tentang bagian dari fonetik sekian. Oke, selanjutnya kita dilanjutkan. Oke, nah gimana mas tentang penjelasan yang tadi mas? Cukup menarik. Ternyata fonologi itu ada bagian-bagiannya juga, seperti artikulatoris. Iya, akustik Oh iya. dan auditoris mas. Oke. Nah, Jadi, namun kenapa mas? menurut penjelasan tadi ternyata artikulatoris itu bagaimana suara bunyi yang dihasilkan ya mas. Betul mas. Terus kalau akustik itu berarti memproses suaranya itu bagaimana cara sampai ke pendengaran telinga manusia ya mas ya. Iya betul mas. Berarti kalau dia Dia auditoris. Oh iya, kalau auditoris itu bagaimana caranya orang menerima sumber bunyi tersebut ya mas? Iya, singkatnya Oke. seperti itu ya mas. Oke. Nah, namun kan di dalam fonetik itu luas ya mas ya. Ya, jelas. Ada satu lagi yang belum kita bahas ya mas, yaitu jenis-jenis mas. Kebetulan saya juga kurang memahami tentang jenis-jenis ya mas ya. Oh iya, jenis-jenis itu ada 4 mas. Nah, Apaan tuh mas? nanti saja saya jelaskan. Ya. Tadi belum saya sebutkan jenis-jenis itu apa aja sih. Nah, jenis-jenis dari fonetik itu ada fungsional, ada fonosilistika, ada diakronik, sama terakhir terapan. Jadi jenis-jenisnya itu ada 4 guys. Nah, untuk yang pertama itu fungsional. Nah, fungsional itu apa sih? Nah, fungsional itu fonologi mengkaji bunyi-bunyi bahasa pada tataran kaidah bahasa atau tata bahasa. Nah, struktur bahasa dilihat itu dari fungsi bunyi-bunyi ujaran itu sebagai pembeda makna dalam satu bahasa, guys. Nah, terus yang kedua ada fonostilistika juga. Nah, fonostilistika ini bagian dari kajian fonologi yang mempelajari fungsi bahasa dalam penyampaian pesan wicara.
Nah, fungsi bahasa yang dimaksud itu bukanlah hanya bersifat informatif, tetapi lebih bersifat ekspresif, yaitu komponen bunyi yang diucapkan oleh penutur berkaitan dengan faktor usia, gender, dan latar belakang sosial. Nah, yang ketiga ada diakronik. Nah, cabang dari linguistik historis yang mempelajari perubahan fonetik yang terjadi dalam suatu bahasa dari waktu ke waktu. Nah, ini berfokus pada evolusi bunyi-bunyi saja dari masa lalu ke masa sekarang. Nah, jadi banyak juga ya Mas ya jenis-jenisnya ya. Jelas, karena fonetik ini tuh luas, jenis-jenisnya pun juga banyak, Mas. Iya, betul ya Mas ya. Berarti fonetik itu bukan hanya mempelajari tentang bunyi, guys. Jadi kita juga ada tentang pelafalannya juga, seperti kita mendengar sesuatu seperti aliran musik. Musik itu banyak jenisnya juga dan adanya ada ritmenya. Jadi kita apa yang kita dengarkan itulah yang namanya fonetik. Seperti itu, Mas. Iya, dan fonetik juga adalah suatu bunyi bahasa ya Mas ya yang memiliki makna. Jelas. Bunyi masing-masing bunyi mungkin memiliki sebuah makna, Mas. Kita berada di Taman Gajah itu seperti bunyi kendaraan ada saja yang memiliki makna, atau orang yang sedang bermain, anak-anak yang sedang bermain. Jadi kita tahu bunyi anak-anak tertawa gembira, senang-senang, itu maknanya berarti mereka dengan senang-senang ketika bermain di Taman Gajah ini, Mas. Iya. Nah, berarti bunyi yang nggak memiliki makna itu kayak bersin gitu Mas ya, yang dimana bersin tuh tiba-tiba ya Mas ya. Itu Iya. berarti bukan bagian dari fonetik ya Mas ya. Ya jelas, karena bersin itu secara tiba-tiba, Mas. Karena kita nggak tahu kapan orang akan bersin, dan kita juga nggak tahu kapan kita akan bersin. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, Mas. Mungkin Iya. sampai sini aja kali ya, Mas. Iya. Nanti kita gampang ketemu lagi ya Mas ya. Iya, kita akan bertemu lagi mungkin besok atau lusa. Karena saya sibuk ingin ketemu Pak Presiden untuk rapat paripurna, Mas. Oh, saya juga ini udah ada job Mas. Mau iya. tampil jadi Spiderman saya Mas. Oke deh, Mas. Iya. Semoga jadi Spiderman-nya bisa ya, Mas. Iya, amin Mas ya. Jangan lupa jaringnya dikeluarin, Mas. Oh, iya, siap, Mas. Iya. Ya, Mas. Saya tinggal dulu ya, Mas. Ayo Mas, lanjut Mas. Takutnya Pak Presiden marah, Mas. Siap Mas. Mari Mas. Iya, Mas.